Sebetulnya yang membuat profesi lawyer itu stres apa? Kita itu punya insting. Persidangan itu kalau udah taraf pembuktian, kita udah tahu arahnya kasus bakal kalah. Nah, itu saya stres. Kembali di Q&A ada dua pengacara kondang yang sudah masih bersama kami di sini. Kita lihat bagaimana pemberitaan mereka. Yang pertama Bang Sunan Kalijaga dulu. Ini kita namakan segmennya Kata Data dari 138 media. Pemberitaan tentang Bang Sunan ini ada 2.125 artikel. 5 topik populer seperti perceraian dari anaknya sama Vina Khairunisa. Kemudian juga kasus Jennifer Dunn ini masuk. Tentang pamer uang di Instagram, koleksi mobil dan juga mengunggah foto Didi Mahardika. Sentimen pemberitaan tentang Bang Sunan ini 38% negatif. Kemudian untuk Bang Hotman Paris, dari 99 media pemberitaannya ada sekitar 441 artikel, 5 topik populer seperti kasus Haritanu, kemudian kasus Syahrini dengan First Travel, kasus Empire Palace dan juga tentang support Julia Perez dan juga kasus narkoba dari Jennifer Dunn. Saya langsung tanya dulu ke Bang Sunan dulu deh. Yang paling rame ini justru masih ada kasus tentang Jennifer Dunn ini masih diberitakan di media. Tanggapan Anda? Ya itu kan sebenarnya dari teman-teman media aja yang mengkaitkan ya. Sementara kalau saya aja udah lupa sama dia gitu. Loh, padahal kita dari media nggak mungkin mengaitkan loh kalau nggak ada sejarah. Itu waktu itu kali ada kissing-kissing di terali besi di pengadilan. Kita nggak perlu ngomong apa-apa. Bang Hotman silakan. Makasih Bang ditanyain, makasih. Jadi pada saat di ruang tunggu Di tahanan terali itu, besi. iya di ruang tunggu tahanan itu, ya sebelum sidang, jadi dia mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Itu sangat berisik di situ ya, sehingga saya harus mendekat. Itu. Oh, jadi bukan ciuman itu. Oke, kalau tentang Bang Hotman ini paling banyak tadi soal kasus justru yang juga mencuat di sini namanya Bang Hotman di media. Apakah memang benar memang sedekat itu? Sebenarnya salah kasus. Tergantung media mana. Kalau you cek hampir semua koran dunia, New York Times, Herald Tribune, justru kasusnya paling banyak di luar negeri. Anda mungkin tadi saya kasih satu gerobak. Gitu. Ya ini kita kasih fokusnya media lokal memang di sini. Bang Effendi. Oke, siap. Dari kecil sudah pintar, terima kasih kepada orang tuanya. Memang betul, dipuji di banyak negara di dunia. Ada kita baca dari Reuters, di Hong Kong, di Amerika Serikat, New York Times, dan lain-lain. Tapi pertanyaannya ketika tadi abang mengatakan, welcome to Indonesia. Masih banyak kasus-kasus hukum di Indonesia yang abang bilang tidak mau menyogok dengan perempuan, tapi ia adalah welcome to Indonesia. Bagaimana caranya memperbaiki hal-hal seperti itu di Indonesia? Apa yang bisa dilahirkan dari otak pintar seorang Hotman Paris? Memperbaiki suatu negara, apalagi merubah budaya adalah sesuatu hal yang paling susah. Dan saya tidak ahli bilang itu. Bang silakan. Mau nanya Bang Sunan atau Bang Hotman nih? Ke Bang Hotman dua-duanya. nih. Bentar, Bang Hotman, ini kayaknya yang Bang Hotman di Indonesia ini nggak ada yang ditakuti lah sama Bang Hotman. Tapi saya mau nanya selain orang tua dan keluarga, ada nggak orang yang paling disegani dan dihormati bagi Bang Hotman? Dari segi penampilan, saya mengagumi Anan Buyung. Itu yang cara yang selalu gue ikuti. Makanya kalau saya ngomong itu, bahasa itu harus benar-benar ada penekanannya. Itu karena saya dulu pertama kali kerja sesudah sama Oce Kaligis, baru sama Anan Buyung. Kalau hal lain justru terbalik. Dr. Nono Anwar Makarim, dokter dari Harvard, ya pernah ditanya oleh Menteri Keuangan, ada berapa lawyer top di Indonesia? Dr. Makarim dia bilang, hanya 2 lawyer yang saya akui legal minds-nya tinggi. Satu dia bilang Fred Tumbuhan. Yang kedua malah dia bilang Hotman Paris katanya. Kalau Bang Sunan siapa? Yang top lawyer mungkin yang dikagumi? Ya justru yang seperti di sebelah saya ini loh orang yang menginfluence saya. Bang Hotman yang Hotman menginfluence. Paris. Silakan. Oke, ini pertanyaan ke kedua-duanya, Bang Sunan dan Bang Hotman ya. Ini kan pasti semua gerak-gerik tuh jadi sorotan sama media ya. Tapi kan Bang Sunan dengan Bang Hotman juga memiliki anak-anak yang juga anak perempuan. Nah, pertanyaan saya, nilai-nilai apa sih sebagai ayah yang ingin ditanamkan ke anak-anaknya, terutama anak-anak perempuan? Karena nih kalau dilihat dua-duanya punya kesamaan, ada sorotan-sorotan dari media yang terkait dengan perempuan. Saya jawab dulu ya. Ayo, Bang. Saya selalu bilang ke anak saya,
bahwa terutama laki, you harus kerja keras. Harga diri laki-laki tidak ada kalau nggak sanggup membelanjain istrinya. Yang kedua, ke putri saya, kerja keras itu selalu, ya. Kemudian usahakan, ya, yaitu perkawinan itu hanya sekali. Dan tentu makanya dengan makin besar anak saya dan anak saya semua ikut dalam pergerakan selebriti. Anak saya yang sulung itu ikut dalam Lamborghini, tapi saya berusaha untuk sedikit sembunyi. Dalam arti kalau saya nanti dating sama dia di Mall PP, saya akan cek dulu anak saya jangan sampai di Mall PP gitu loh. Jadi hindari contoh yang negatif. Itu aja. Bang Sunan, silakan. Iya, kalau saya menanamkan kepada putri saya, nomor satu adalah kamu harus bisa menjadi seorang wanita yang survive, struggle dalam kehidupan, menjalani kehidupan. Jangan pernah tergantung atau menggantungkan diri kepada siapapun, apalagi kepada laki-laki. Karena biar bagaimanapun ya, perempuan itu harus bisa mandiri ya, tanpa harus disupport oleh laki-laki. Baik, oke. Silakan. Ya. Mbak Tejo. Saya meminta komentarnya Mas Sunan Kalijaga ya. Iya, Mas. Dia itu mengaku sendiri buaya cinta. Jadi kan pengagum ibunya dan saya berharap ketika menjadi buaya cinta itu dia nggak melihat ada wajah ibunya di setiap wanita itu. Itu satu. Yang kedua, ketika Olga ngomong, ekspresinya tuh kayak tertarik banget gitu loh. Ketika Kesia ngomong, biasa aja. Mungkin bukan karena Kesia nggak cantik, tapi bukan tipenya. Nah, menurut Bang Sunan Kalijaga, buaya cinta apa juga diskriminatif gitu terhadap perempuan. Nah. Milih-milih ya. Jawab. Hebat banget ya kamu. Saya sampai detik ini belum bisa menjadi seorang suami yang baik. Ya, tapi saya berusaha untuk menjadi bapak yang baik. Artinya saat ini juga kalau dibilang buaya ya saya masih Buaya yang mana? belum menjadi mantan buaya gitu ya. Beneran. Buaya mana? Buaya mana? Sebenarnya saya lebih kepada buaya penyayang ya. Mana ada buaya penyayang? Saya ini penyayang. Yang mana Bang? Buaya jinak. Baik, kalian silakan. Kalau ada ya tadi yang acaranya Bang Hotman kan ada harta, tahta, wanita. Itu kalau disuruh pilih tiga-tiganya. Mana kira-kira yang memang gak bisa ditolak sama abang-abang berdua? Itulah pertanyaan yang saya tidak setuju. Karena apa? Kenapanya? Iya Bang, Karena apa? maaf. Karena apa? Iya Bang, iya Bang. Selama kau manusia normal, Iya. you need the three. Tiga-tiganya, kenapa enggak? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Gimana Bang? Saya kasih contoh. Walaupun saya liar, ya, waktu putri saya diterima di Harvard Law School, ya, lu bayangin enggak, dari Lagu Boti Tapanuli Utara, Irit. yang saya dulu jalan kaki ke sekolah, walaupun bapak saya berada, begitu saya turun dari mobil putri saya menyambut, saya terharu, saya menangis. Menangis saya di depan monumennya Harvard itu. Gua bisa bayangkan seorang Hotman Paris bisa mengirimkan putrinya dan diterima, dan memang itu you know. Iya. Itu sangat susah Sulit, masuk ke sana. ya. Itulah namanya hasangapon. Apa bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya apa? Ayo lo Bang, jangan bahasa Inggris terus. Tahta kerajaan. Ya itulah Amon kemuliaan. asa ngapon. Ya, Agak kemuliaan keluarga juga. Ah. Tapi kalau Anda menanyakan kita tidak perlu wanita, kalau Anda bilang justru semakin Anda bertanya begitu berarti Anda sangat munafik gitu loh. Oke. Because apalagi sama Batak, I know you. Bang Sunan, silakan. Bang Sunan. Ya kalau saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan Sepakat oleh. mulu Bang Sunan. Ntar dulu, jadi Yang gini. satu kalem-kalem aja nih. Enggak, jadi gini. Jadi kalau bicara power ya. Ya, saya rasa pencapaian seorang laki-laki itu ketika mempunyai networking yang luas ya. Ada menjadi satu kekuatan Dan atau menjadi power. buaya penyayang. Terus lalu kedua masalah harta. Harta itu kalau buat saya tidak perlu berlebih. Pas-pasan saja sudah bagus. Ya artinya pas mau beli mobil miliaran pas ada uangnya. Ya, pas mau beli rumah miliaran pas ada uangnya. Ya. Terus lalu mengenai wanita. Wanita itu ya adalah satu makhluk yang bisa jadi inspirasi. Ya, inspirasi artinya memotivasi kita gitu loh. Ketika istri di rumah itu memerlukan perawatan kecantikan, baju yang bagus, tas yang mewah, mobil yang mewah. Lalu kita berpikir bagaimana caranya kita bisa membahagiakan istri. Menarik ya, karena kalau kita lihat dari luar kan Bang Sunan sama Bang Hotman nih pengacara yang tough, yang keras, yang tahu gitu apa yang dimau. Tapi ternyata dari pembicaraan kita tadi,
kita juga bisa melihat ada sisi-sisi sensitif dalam diri masing-masing. Misalnya Bang Sunan, ketika itu once it comes about my daughter, jangan coba-coba misalnya. Bang Hotman, tentang figur ibu, tentang figur istri, tentang figur anak. Pertanyaan saya, when you are all alone, pada saat nggak ada siapa-siapa nih, how you describe yourself? Gimana Bang Hotman yang asli tuh yang kayak gimana sih? Bang Sunan yang asli tuh yang kayak gimana sih? Saya kasih Bang Sunan dulu deh buat menjawab. Silakan Bang. Iya tentunya saya yang asli itu ya orangnya ini ya humoris. Humoris terus juga kalau dibilang keras ya saya keras tapi dibilang humoris saya hobi ketawa gitu. Bang Hotman? Saya tetap setiap bangun pagi always come into my mind how to be the best today. Bagaimana aku agar everybody notice me. Dari mulai penampilan sampai kepada kualitas. My ambition selalu, I want to be number one all the time. Dalam debat, setiap debat saya dimanapun, saya tidak pernah hanya biasa-biasa. Kill or to be killed, itu filosofi saya.